Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita membahas mengenai intelijensi ancaman siber dan analisis insiden ya. Jadi dengan kuliah ancaman siber perusahaan, itu ini lebih ke intelijensinya ya, intelijensi ancaman siber. Jadi dalam bahasa aslinya ini threat intelligence ya. Cyber threat intelligence dan analisis insiden analisis. Nah, ini sama dengan yang kuliah untuk ancaman siber perusahaan. Itu nanti selama 1 semester ini yang mengampu dengan saya, Dr. Yohan Suryanto, selama 1 semester ya teman-teman. Ini outline kita untuk pengantar dan pendahuluan, yaitu perkenalan dosen pengampu, kemudian tujuan perkuliahan, kemudian topik coverage, jadwal perkuliahan, kemudian ada assessment, kemudian ada referensi, perkenalan ID care, dan juga threat intelligence, pendahuluannya. Nah, dosen pengampu selama 1 semester ini nanti dengan saya, Dr. Yohan Suryanto, STMT. Nah, ini adalah beberapa sertifikat yang saya miliki terkait dengan cyber security. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membantu dalam proses pemahaman kita mengenai konsep intelijensi ancaman siber dan analisis insiden ya. Nah, tentu teman-teman mungkin ada yang masih relatif baru di dunia cyber security, atau bahkan sudah ada yang memang profesinya di situ. Nah, kita nanti saling melengkapi, kemudian materinya kalau ada yang perlu ditambahin silahkan ditambahkan. Kemudian untuk teman-teman yang baru, ya ini sebagai bahan materi awal pembelajaran ya, karena nanti pembelajaran lebih banyaknya tentu mesti teman-teman harus berpartisipasi aktif sendiri, nyari di sos-sos yang lain selain yang ada di sini, di buku-buku maupun di internet ya. Nah, kalau yang sudah pernah mempelajari threat intelligence atau threat, kemudian cyber security secara umum, nah ini bisa sebagai refresh dan juga melengkapi puzzle yang mungkin belum sempat didalami. Nah, ini sertifikat yang sertifikat diantaranya adalah C, sertifikat AC Council Instructor. Kemudian ada CNSP, ini CompTIA Security Network Professional. Kemudian ada CNVP, CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional. Kemudian ada ECSA, AC Council Certified Security Analyst. Kemudian ada CompTIA Pentest Plus ya, CompTIA Pentest Plus Certification. Kemudian ada CompTIA CSAP, CompTIA Security Analyst Professional. Kemudian ada CTIA, ini AC Council Certified Threat Intelligence Analyst. Ini mungkin materi kita banyak yang ngambil di sini juga ya. Jadi Certified Threat Intelligence Analyst. Kemudian ada CEH Master Practical, kemudian ada CEH ya. Jadi ini semuanya dari AC Council. Kemudian ada CompTIA CISA Plus, ini CompTIA CISA Certification. Kemudian ada CompTIA Security Plus, ada CompTIA Security Plus Certification. Nah, ini yang banyak mulai di jaringan ya, CND, AC Council Certified Network Defender, Cisco Certified Network Associate, CNP udah nggak berlaku, kemudian CNP saya udah nggak berlaku, udah lama banget. Kemudian ada Huawei Certified ICT Associate Routing and Switching, kemudian Huawei Certified Academy Instructor. Nah, sertifikasi di cybersecurity cukup banyak ya teman-teman. Petanya, kemudian frameworknya mungkin teman-teman bisa nyari di NIST versi 2.0. Ini diadopsi oleh beberapa penyelenggara sertifikasi dan juga oleh di Jepang dan juga yang kita gagas ya kerjasama antara JICA dan UI.
ada EGI, kemudian ada LPT dan lain-lain, dan juga sertifikasi yang dilakukan oleh SANS. Nah, itu semuanya saling melengkapi. Nah, karena tentunya konsep di cyber security ini ada beberapa triad utama ya. Nanti kita jelaskan di bagian akhir. Nah, salah satunya adalah triad untuk metode pengamanannya, itu ada 3. Salah satunya adalah pembagian tanggung jawab. Jadi sertifikasinya itu banyak sesuai dengan bidangnya. Nah, tujuan perkuliahan kita secara umum adalah memahami dan mengimplementasikan konsep intelijensi ancaman siber dan analisis insiden yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kepentingan peningkatan keamanan siber, baik di masing-masing, kemudian di perusahaan tempat teman-teman beraktivitas, atau secara nasional. Nah, metode pembelajaran kita itu ada lecture, jadi seperti ini, kita kuliah, kemudian mungkin ada diskusi, kemudian ada homework, assignment, kemudian mereview buku gitu ya, atau ngasih presentasi, kemudian membaca case study atau practical knowledge, ada assessment, quiz, exam, atau berupa project. Nah, ini beberapa topik yang kita coverage dalam intelijensi ancaman siber dan analisis insiden, yaitu intelligent driven security, tentunya introduction gitu ya. Nah, ini seperti sebenarnya konsep ini mulai diperkenalkan oleh tahun 2013 ya waktu itu. Jadi konsepnya adalah dalam menangani ancaman, kemudian bagaimana mengelola risiko gitu ya. Sebenarnya sudah ada framework macam-macam, termasuk framework untuk security risk management gitu ya. Tapi terutama dalam mengelola threat yang relevan dengan sumber itu kita ingin lebih advance, jadi lebih mencari, karena kan sumbernya ini nanti termasuk social engineering kan. Nah, itu kalau dicari dengan metode biasa, itu ininya banyak gitu, dan kadang-kadang banyak yang kurang relevan. Sehingga Gartner waktu itu, salah satu penelitinya, nah ini nulis tentang threat intelligence. Nah, di situ sama seperti konsep kalau teman-teman melihat film-film ini ya, James Bond, gitu ya. Kemudian ada badan intelligence kayak KGB, CIA, kemudian MI6 gitu ya, dan lain-lain. Atau di Indonesia ada BIN gitu ya. Nah, itu ya sama konsepnya, adalah mencari informasi ya orangnya pelakunya kita kadang-kadang kita sebut sebagai intel gitu ya James Bond-nya gitu kan. Tapi dia mencari informasi yang relevan yang sesuai dengan objektif dia atau pertanyaan yang diajukan oleh dia. Datanya banyak gitu kan. Datanya banyak, dia harus melalui siklus tertentu yang disebut sebagai siklus threat intelligence sampai menghasilkan data yang intelijen tadi untuk menjawab pertanyaan di awal. Misalnya, apakah ransomware ini akan berpotensi besar untuk merusak aset yang dimiliki oleh BSSN, misalnya. Nah, itu kan pertanyaan itu harus dijawab kan. Nah, jawabannya itu, proses itu disebut sebagai threat intelligence life cycle untuk menghasilkan intelligent information. Sehingga kita membahas mengenai intelligent driven security. Nah, setelah itu tentu threat untuk corporate tetap juga harus kita bahas ya, meskipun ada overlap-nya di situ, sehingga kita bahas mengenai threat vector dan landscape-nya. Setelah itu step-step bagaimana seorang attacker melakukan cyber attack. Ini attack
kill chain ya, itu nanti di sini cyber physical attack step. Setelah itu kita membahas juga threat model framework, tapi dibantu nanti dengan threat intelligence. Karena setelah itu kita membahas threat intelligence for security operation, setelah itu threat intelligence for incident response, threat intelligence for vulnerability management, threat intelligence for security leaders, kemudian security risk management, kita bahas juga apa itu security risk management, dan threat intelligence for risk analysis atau risk management. Kemudian threat intelligence for fraud prevention. Setelah itu kita membahas juga analytical framework for threat intelligence, kemudian your threat intelligence journey, dan developing the core threat intelligence team. Setelah itu kita juga bahas incident response, dan mungkin perlu hands-on ya, teman-teman. Perkuliahan kita itu mulai dari minggu terakhir Agustus ya, sampai 24 Desember. UTS-nya itu kira-kira di minggu ke-7 atau ke-8. Setelah itu UAS, itu 2 minggu terakhir, berarti antara 13 sampai 24 Desember, dan nilainya nanti tanggal 7 Januari 2022 paling lambat. Jadi kalau teman-teman belum ada, teman-teman kita yang belum masuk di SIAP NG, nah itu usahakan sebelum tanggal 7 Januari sudah masuk ya. Nah, perkuliahan kita, nanti bahan-bahan materinya kita taruh di kelas emas ya, emas UI ACID. Kemudian untuk kelas online-nya kita menggunakan Zoom yang kita gunakan saat ini, begitu juga untuk kuliah-kuliah seterusnya sampai selesai di semester ini. Nah, kalau yang asinkronos mungkin nanti saya letakkan di YouTube. Oke. Kemudian ini tugas-tugas untuk assessment-nya. Nah, itu tugas-tugas sekitar 30%, kemudian UTS atau assessment tugas pengganti UTS 30%, kemudian UAS atau proyek pengganti UAS 40%. Ini referensi kita, terutama yang kita gunakan adalah The Threat Intelligence Handbook for Cyber Age Group 2018 oleh Chris Pace, kemudian Handbook of Computer Network and Cyber Security, kemudian ini Cyber Physical Attack, a Growing Invisible Threat, kemudian Cyber Threat Intelligence oleh Ali Dekatanha 2018, kemudian AC Council, Certified Threat Intelligence Analyst. Wah, punyaan saya cari ininya udah dia berlaku setahun ya, jadi saya cari lagi udah harus nyari-nyari di arsip ya kali. Kemudian kita juga ini bisa menggunakan buku Elias itu tentang Cyber Threat Intelligence for IoT ya. Kemudian kita juga ini karena terakhirnya ada incident response, kita bisa menggunakan Digital Forensic and Incident Response, Practical Guide to Deploying Digital Forensic Technique in Response to Cybersecurity Incident. Ini oleh Gerard Johansson. Ya, atau ini sumber-sumber lain tentunya ya, banyak ya. Teman-teman silakan baca buku-buku dari atau internet ya, dari misalnya Fortinet, kemudian dari Trustwave, Sophos, Tripwire, dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengantar kuliah intelijensi ancaman siber dan analisis insiden? Oke, baik, kita lanjut ke ini ya. Kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa di UI kita ada kerjasama dengan JICA untuk mengembangkan peningkatan sumber daya manusia terkait dengan cyber security ya di tingkat ASEAN. Nah, UI
menggagas ini ID Care UI itu di awal tahun 2020 ya, persis sebelum pandemi. Jadi kita mendirikan ID Care UI. Direkturnya Pak Salman, FTUI, luncurkan pusat studi riset keamanan siber, kemudian FTUI memiliki pusat studi riset keamanan, UI bangun di Bank Security bertaraf internasional. Nah, kalau kantor kerjasamanya ada di gedung EC, tapi workshop kita itu dibangun di Salemba. Ya, tapi karena ada pandemi ini, proses pembangunannya agak terdelay sedikit ya. Tapi sudah mulai ini digunakan untuk training waktu itu, ada dengan BIN, kemudian dengan BSSN juga ya. Salah satunya fasilitas untuk malware analisis. Nah, itu udah ada di Salemba. Nah, ini beberapa aktivitas dan inisiatif yang sudah dilakukan, yaitu menggagas inisiatif postgraduate program in cybersecurity. Jadi programnya untuk master dan mungkin doctoral degree ya. Nah, yang master degree itu selain peminatan untuk keamanan jaringan informasi, nah itu juga ini model kuliah S2 yang kuliahnya itu kayak doktor riset gitu. Jadi nggak harus ada kuliah tatap muka gitu ya. Tapi kuliahnya itu mereka ikut semacam training gitu, dikumpulin. Setelah mereka dapat sertifikat, itu bisa disetarakan dengan SKS tertentu. Nah, setelah mencapai angka sesuai dengan SKS Master, nah dia bisa jadi Master yang sesuai dengan peminatannya. Nah, kemudian cyber research, related research, mulai dari network security, kemudian modeling, malware analysis, kriptografi, kemudian wireless security, big data, dan secure IoT. Nah, kemudian ada juga collaboration and partnership. Nah, kita berpartner dengan IDCC ya, sekarang ada di BSSN, kemudian ada Ministry of ICT, kemudian Ministry of Defense, kemudian dengan JICA juga, dan juga beberapa universitas yang lain. Nah, tahun 2000 akhir ya, berarti 2019 akhir, saya Prof. Muli sama Pak Salman pernah ke ini kantor JICA untuk membahas itu kerjasama ini. Kita ada ini juga training di JICA waktu itu seminggu apa 2 minggu ya di Tokyo ya. Nah, kemudian kita juga punya capacity building and certification untuk mengadakan seminar, workshop, kemudian training for knowledge sharing, dan juga untuk profesional TTT ya, train the trainer. Karena kerjasama dengan Cisco, Huawei, CompTIA, Easy Console, kemudian TUV, Rainland, dan lain-lain. Nah, ini dokumentasi cybersecurity seminar, workshop, dan diskusi yang sudah kita lakukan. Kemudian ini kita juga mempropose UI Safer Internet Day, Better Internet Pocket, udah jauh sebelum aktivitas untuk ID Care ya. Ini ada Pak Salman, kemudian dan peneliti yang lain. Kemudian kita juga pembahasan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, itu dengan Fakultas Hukum UI, BSSN, dan Komisi 1 DPR. Nah, kita juga mengadakan ini TTT, Cyber Security for Leaders, dan juga sertifikasi ya teman-teman. Ini ada Prof. Muli, Prof. Riri, Pak Salman, ini ada saya, ini dosen-dosen UI, ada Pak Asta, Pak Dodi, Pak Gede, Pak Yan, kemudian ini dari JICA ya, trainernya, kemudian ini dari profesional, dari Chevron, kemudian waktu itu ada dari
Ini juga BRTI. Nah, ini koordinasi dengan JK salah satunya, kemudian ini training dengan AC Council mungkin ya, atau Kontia waktu itu. Setelah itu ini ada workshop ya. Nah itu jadi kita ini apa namanya punya program selain ada master terkait dengan cyber security, juga menggagas kerjasama untuk peningkatan kapabilitas profesional di bidang cyber security ya, kerjasama dengan JK. Nah itu kerjasamanya sampai tahun 2024. Jadi kita mulai dari tahun 2020 ya. 2019. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kita lanjut ke pendahuluan mengenai cyber threat intelligence ya teman-teman. Nah ini menarik, memang ini definisi mengenai threat intelligence sendiri itu banyak ya di internet, teman-teman bisa cari. Tapi salah satu yang banyak dijadikan reference itu dari Gartner tahun 2013 ya, threat intelligence itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin intelligence ya kayak Intel, intelligence bukan cerdasnya ya, tapi ya nyari informasi, menseleksi, menganalisis sampai jadi informasi yang relevan menjawab pertanyaannya. Jadi kayak teman-teman kalau bikin tesis, bikin skripsi, bikin disertasi, kan, itu kan waktu di awal bikin tesis itu ada pertanyaan kan, namanya research question. Ini masalahnya apa? Nah, biasanya untuk threat intelligence ini harus tajam dan relevan. Pertanyaannya itu bisa pertanyaan taktikal, bisa operasional, bisa strategi. Nah, kalau taktikal misalnya, apakah ransomware ini atau yang ini ya, apakah ransomware jenis tertentu itu berpotensi besar untuk masuk di atau mempengaruhi aset institusi teman-teman. Nah itu dijawabnya kan banyak kan, bisa teman-teman nyari informasi yang open source, OSINT, atau teman-teman nyari informasi ke ya sumber-sumber yang mungkin nggak trusted ya yang ada aja di internet, atau sumber-sumber yang trusted. Jumlahnya bisa banyak sekali informasi itu, dan informasi itu harus disaring kan, data-datanya banyak menjadi informasi disaring, kemudian dianalisis dan disaring lagi menjadi informasi yang intelijen. Nah, prosesnya bisa memakan waktu banyak dan bisa memakan resource banyak analis. Tapi bisa juga diganti dengan big data, AI. Nah, itu bisa membantu. Jadi di sini nanti teman-teman kalau yang ambil peminatan di big data, kemudian data analisis, data science, nah itu relevan dalam menyaring informasi yang banyak di internet ini menjadi informasi intelligence yang menjawab pertanyaan spesifik, yang karena itu kadang-kadang deadline-nya ketat ya. Apalagi kalau ingin menjawab insiden respon tertentu yang insidennya sudah kejadian atau kita antisipasi. Nah, ini threat intelligence sendiri menurut Gartner tahun 2013 merupakan evidence-based knowledge. Jadi knowledge yang berdasarkan evidence tertentu yang memang sesuai dengan konteksnya, mekanismenya tertentu, ada indikatornya, kemudian implication and actionable advice. Jadi ya, kalau pertanyaan ini, kemudian intelligent information-nya ini, itu adalah sesuatu yang relevan dengan pertanyaan itu, dan biasanya dia itu bisa dijalankan, bisa kita eksekusi. Ya karena memang relevan dengan konteks kita.
perusahaannya, industrinya, situasinya. Ya, tentangnya existing atau emerging ancaman, jadi tentang menace atau hazard yang membahayakan aset kita ya. That can be used to inform decision. Jadi untuk memutuskan apa yang akan dilakukan regarding the subject response to that ini ancaman atau hazard terhadap aset kita ini. Nah, sehingga kalau sudah ada sebelumnya, ada threat model, ada risk management, ada framework kan banyak sekali ya framework yang ada untuk membantu penanganan cyber security. Ya ini adalah bagian dari untuk mengenhance, mempercepat atau mempertajam. Jadi kalau teman-teman sudah punya program risk management based on ISO 27005, 2071, kemudian based on NIST, COVID, dan lain-lain, atau sudah punya threat model based on STRIDE atau yang lainnya, atau sudah punya framework yang lain juga untuk ISM, ITIL, dan lain-lain. Nah, tentunya diharapkan threat intelligence ini bisa membantu mempertajam itu pembagian threat lah, pengelolaan threat supaya dia relevan dengan aset yang Bapak Ibu miliki. Sehingga threat intelligence ini secara umum dia adalah relevan ya, karena memang harus relevan dengan pertanyaan ketika dia dibikin ya. Ya biasanya kan kalau teman-teman lihat film James Bond gitu kan, atau lihat film-film terkait CIA, kemudian film-film KGB atau film-film MI6. Nah, itu kan selalu apa pertanyaannya gitu kan. Apakah bomnya ini akan diluncurkan oleh si itu penjahatnya atau kapan ya gitu. Jadi kapannya, di mana, oleh siapa, kemudian sumber ini dimiliki oleh siapa. Nah, itu harus dijawab, ya harus relevan. Kemudian kalau telat, ya nggak akan useless, jadi harus timely. Kemudian seinformatif mungkin supaya decision maker itu cepat. Oh ini bom ini akan ada di sini, koordinat ini jam segini setelah diolah kan. Harus informatif sehingga action berikutnya untuk mengintercept itu cepat dan akurat. Sehingga ini actionable information. Sehingga ini bisa menjadi guide security decision, membantu stakeholder untuk membuat decision yang lebih bagus. Jadi secara tipenya, secara umumnya ya intelligent information itu ada 3 ya, 3 type of threat intelligence. Itu yang memang untuk informasi strategik, kemudian operasional dan taktikal. Nah, yang strategik ya berarti pertanyaan-pertanyaannya adalah menjawab tentang strategik. Jadi strategic threat intelligence provide a broad overview of organization threat landscape. Jadi apakah untuk perbankan ransomware yang lagi ngetren waktu sebelum pandemi gitu, itu apakah relevan gitu kan. Kemudian pada saat pandemi terjadi ada riset tentang vaksin gitu. Nah, apakah kebocoran data ini oleh siapa, kapan, dan motifnya apa, itu dijawabnya di sini. Nah, kalau yang operasional, berarti ini adalah operational intelligence is knowledge about cyber attack, event, or campaign-nya. Jadi event-nya kapan, apakah ini akan terjadi. Nah, kalau yang tactical, ya, tactical threat intelligence outline the tactic, teknik, and prosedur dari threat aktornya. Apakah dia menggunakan internet, apakah dia menggunakan social engineering, kemudian prosedur malware-nya diluncurkan menggunakan apa, apakah ada di CVSS atau di DB exploit atau yang lain-lain. Sehingga dari 3 tipe ini, tipe threat intelligence yang strategik, operasional, kemudian ada tactical dan technical. Nah, kalau yang strategik biasanya menjawabnya tentang
who and why-nya. Motifnya apa, siapa. Gitu kan. Kalau misalnya kemarin waktu ada konflik antara Rusia dan Ukraina, gitu kan. Nah, tentunya pelakunya ya state, gitu ya. Kemudian why-nya ya alasan konflik itu. Atau antara Iran sama US, kemudian antara mungkin Taliban sama US. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan itu, who and why-nya. Nah, biasanya ini lifespan-nya multi-years ya, karena kan kalau udah level state itu ya tentu biasanya threat-nya jangka panjang. Sampai sekarang pun perang dingin selesai, ya threat antara US dan Rusia masih kan, jadi mereka saling mengincar informasi, kemudian data protection, apalagi perang dagang antara China dan US. Nah, tentunya ancaman itu adalah sifatnya multi-years. Nah, yang threat intelligence untuk informasi yang strategik, ini risk-based information digunakan untuk long-term decision. Nah, data-datanya misalnya threat trend, campaign, and geopolitical. Nah, untuk yang operasional, ini biasanya menjawab tentang bagaimana dan kapan ya. Mungkin antara bulan dan tahun. Ini actionable information around specific attack. Mungkin datanya tentang malware family karakteristik, attacker taktik dan prosedur. Sementara kalau yang di tactical dan technical, ini umumnya menjawab tentang what ya. Ini yang durasinya lebih pendek, biasanya mengenai detail dari specific threat indicator, indikator of compromise, biasanya ininya datanya, kemudian ada technical detail lainnya. Nah, kemudian kita punya cyber threat intelligence life cycle. Nah, ini ada beberapa, tentunya ada tergantung dari framework yang kita adopsi. Ada yang dari Mitre, kemudian ada mungkin ya teman-teman ini sendiri, atau ada dari yang lain. Ada beberapa versi, ada yang 5 step, ada yang 6 step. Tapi umumnya pasti ada collection, ada processing, ada analisis. Nah, kalau di sini ada 6 step ya. Jadi ada planning and direction, jadi berarti ini gimana nih, apa yang mau diiniin, resource-nya ada enggak, intelnya siapa, orangnya kan, atau pakai tools, gitu kan. Alatnya mau ngambil dari mana saja. Setelah itu baru di action, di collect data-data yang diperlukan, diproses, dianalisis, baru jadi informasi intelijen tadi, baru disebarkan, baru mungkin untuk proses berikutnya ada feedback. Nah, kalau yang ini diambil dari recorded future. Nah, threat intelligence source itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi 3 grup ya. Ada yang open source intelligence, kemudian mungkin dari untrusted group maupun ada trusted group. Nah, yang OSIN ini intelligence gathered from public source, misalnya Twitter, Google, Glib, komputer, blog. Ini kan informasinya banyak banget ya, teman-teman. Jadi kalau kita kerjain manual, ya tentunya itu pasti take time, take resources. Ya. Nah, biasanya kalau udah melibatkan data-data banyak ini, ada big data gitu, ya kita mesti menggunakan otomasi. Nah, salah satunya menggunakan artificial intelligence system. Ya. Mungkin kita ada OSIN aggregator, Fit LY, TweetDeck, kemudian ada ya research tambahan lainnya, dan juga ini untuk public knowledge of adversaries. Nah, kita juga bisa ngambil data-data dari sumber-sumber internet lainnya yang nggak terlalu bisa kita percaya 100% ya. Misalnya grup like-minded individual, kemudian nggak harus join gitu kan. Mungkin local user group dari grup-grup yang informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja ya. Kemudian ininya ya sometimes limited knowledge information, not always security related or relevant. Sehingga ini plus ini udah lebih banyak lagi, plus ini lagi lebih banyak.
Nah, untuk yang trusted group, mungkin ini sudah ada grup insiden respon team misalnya. Kemudian ini mungkin kalau untuk mau join diskusinya aja kita butuh ya aktif di diskusi itu gitu ya, mesti join group. Tapi ini bisa juga merupakan malicious group atau legitimate. Kemudian ini maybe publicly known atau secret. Ini limited knowledge information, usually relevan. Biasanya relevan dengan kita, karena kalau kita mencari tentang malware ya ke grup malware misalnya. Nah, secara umum bagaimana informasi yang banyak itu bisa menjadi informasi yang intelijen, itu ya dari eksternal intelijen, kan? Kemudian di collect baik manual atau ini, ya kalau kita bisa melakukan intelijen, ngumpulin informasi, kemudian nyari ini, metodenya mungkin ada pakai social engineering juga, kemudian mengantisipasi social engineering juga. Nah, baru dapat informasi kan. Dari informasi ini kemudian diolah untuk menjawab pertanyaan tadi yang diinisiasi untuk menjawab pertanyaan tertentu. Kita analisis, barulah menjadi intelijen atau threat intelligence atau information threat intelligence. Jadi secara umum kalau kita mau ini mengaplikasikan threat intelligence ya, berarti ya kita harus menentukan biasanya pertanyaannya apakah pertanyaan strategik, apakah pertanyaan operasional, apakah taktikal. Requirement kita baru kita bisa memanfaatkan siklus life cycle dari threat intelligence itu untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan sesuai dengan pertanyaan kita. Nah, ini bisa untuk menjawab, ini bisa untuk menjawab misalnya kita lagi menyusun threat modeling, kemudian mungkin risk management, ya, atau fraud prevention. Kemudian kita juga harus tahu apa yang kita protect, kemudian value aset kita, kemudian threat-nya ini mengancam apa. Kemudian setelah kita iniin, cost-nya berapa. Nah, benefit dari threat intelligence menurut Recorded Future secara umum dia itu membuat IT security team itu lebih efisien ya dalam menjawab tantangan terkait dengan threat terhadap aset-aset mereka. Jadi 32%, tinggal 32%. Kemudian metrik 3-year return on investment-nya meningkat signifikan. Ini payback period-nya. Ini asumsinya mereka invest sistem AI otomasi untuk ini pengelolaan informasi menjadi intelijen informasi. Itu kalau menggunakan Recorded Future kelihatannya. Ini tentu harganya nggak seberapa maksudnya. Kemudian security operational efficiency, jadinya lebih sedikit staff. Kalau manual kan jadi banyak orang yang diperlukan ya. Kemudian bisa mendeteksi lebih awal, karena ini bisa advance kan, karena motif pelaku, threat-nya apa, kenapa dia mengancam. Misalnya pada saat awal-awal pandemi, awal-awal riset COVID, itu vaksin COVID, ya tentunya yang paling harus diproteksi ya informasi mengenai risetnya itu sendiri kan. Nah itu kan meningkat, jadi signifikannya di situ, data loss protection, gitu-gitu, sehingga identifikasi threat itu lebih akurat, kemudian lebih cepat mendapatkan resolusi terhadap security threat yang ada, sehingga secara umum bisa risk-nya itu turun. Misalnya risiko terhadap downtime yang nggak di-plan, kemudian security risk-nya bisa terdetek ya, threat-nya bisa terdetek sebelum kejadian, dan potensial loss-nya mungkin bisa dihindari. Nah, itu kira-kira secara umum mengenai
intelligence, threat intelligence ya, khususnya di cyber threat intelligence, gitu teman.